Tang Wutong berkata dengan cemas, bukankah ayahku sudah siap? Kamu adalah persiapannya. Itu sebabnya kami datang kepadamu untuk meminta bantuan. Guru, kamu harus membantu kami, bantu kami menyelamatkan ayah dan ibuku. Tolong kamu. Rong Nianbing melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ayah dan ibumu. Sekarang aku bahkan tidak memiliki posisi fitnah. Bahkan jika aku telah mengumpulkan bertahun-tahun di alam dewa, paling-paling itu akan sama. Itu hanya kekuatan tempur dewa tingkat pertama. Sangat tidak mungkin untuk mengalahkan dewa penghancur. Aku tidak bisa memecahkan segel dewa penghancur pada ayahmu. Dewa kupu-kupu tercengang, guru, kamu, apakah kamu tidak mau membantu kami? Rong Nianbing mendengus dan berkata, tidak apa-apa jika aku tidak membantu. Aku berjanji kepada ayahmu, dan dia sudah berada di kapal bajak laut. Jika aku menebak dengan benar, ayahmu pasti memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku, tetapi jelas tidak bertanya kepadaku untuk menyelamatkannya secara langsung. Apakah aku benar? Muridku yang berharga. Saat dia berbicara, dia sudah melihat dewa emosi. Ada kekaguman di mata dewa emosi, guru, kamu terlalu bijak. Ayah mertua benar-benar memiliki sesuatu untuk ku bawakan kepadamu. Saat dia berbicara, dia datang ke dewa emosi dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Ekspresi dewa emosi berubah, dan setelah mendengarkan kata-katanya, dia berkata dengan marah, aku tahu bahwa orang ini Tang San tidak mengambil keuntungan dariku, jika aku tidak menguras semua nilai yang tersisa dari Lao Su, dia bisa melepaskannya. Apa aku akan pergi? Dewa kupu-kupu memandang dewa emosi dengan beberapa keraguan, tetapi dewa emosi menggelengkan kepalanya dengan lembut padanya, tetapi ada sedikit senyum di matanya. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo cepat, aku akan mengurus masalah ini, aku benar-benar berhutang padamu, kata Rong Nianbing dengan marah, berbalik dan berjalan menuju rumah kayu itu. Wanita berbaju merah buru-buru mengikuti, dan sebelum pergi, dia menatap dewa emosi dan dewa kupu-kupu dengan tatapan meminta maaf. Dewa kupu-kupu mendatangi dewa emosi dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana situasinya? Ayahku memintamu untuk memberitahu guru. Mengapa guru tiba-tiba marah? Dewa emosi berkata secara misterius, tidak bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan. Dewa kupu-kupu berkata dengan marah, jangan katakan ya. Yah, jangan pergi ke tempat tidurku di masa depan. Nyonya, kamu tidak bisa melakukan ini. Ayah mertuaku menyuruhku untuk merahasiakannya, dan bahkan kamu tidak bisa menceritakannya. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Lalu kamu mengatakannya, atau tidak mengatakannya. Aku bilang. Menghadapi ancaman istrinya, dewa emosi langsung mengabaikan permintaan ayah mertuanya. Apa yang lebih penting dari seorang istri? Setelah berbisik di telinga istrinya untuk beberapa saat, dewa kupu-kupu tiba-tiba menunjukkan tatapan, ternyata begitu, memang begitu. Jadi apa langkah kita selanjutnya? Kepada siapa kita harus pergi? Dewa emosi, pergi cari orang yang sangat penting. Ayah mertuaku mengatakan bahwa apakah bisa membujuk orang ini atau tidak terkait dengan apakah dia bisa diselamatkan. Aku harap semuanya berjalan dengan baik. Dewa kupu-kupu berkata dengan ragu, mengapa sepertinya kamu tidak percaya diri? Dewa emosi tersenyum pahit dan berkata, aku khawatir aku tidak akan memiliki banyak kepercayaan diri jika aku ingin meyakinkan orang lain untuk berurusan dengan suaminya. Dewa kupu-kupu tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan terkejut, maksudmu, kita akan menemui Dewi Kehidupan. Dewa emosi mengangguk tak berdaya dan berkata, ini adalah tugas kedua yang diberikan ayah mertuaku kepadaku, dan yang paling penting. Guru itu benar, dia tidak dapat bertarung melawan dewa penghancur. Penghancuran adalah penegak hukum alam dewa, kekuatan sucinya sangat kuat, dan dia mengendalikan pusat alam dewa. Dalam hal ini, kita tidak memiliki kesempatan sama sekali. Oleh karena itu, jika kita ingin bersaing dengan dewa penghancuran, kita membutuhkan seseorang yang dapat melawan secara langsung. Hiduplah di hadapannya. Sekarang kedua raja dewa tidak ada di sana, dan ayah mertua telah disegel, hanya Dewi Kehidupan yang bisa. Dewa kupu-kupu menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata, kamu tidak bercanda. Mari kita meyakinkan istri orang lain untuk berurusan dengan suami mereka. Bagaimana kamu tahu bahwa Dewi Kehidupan tidak mendukung dewa penghancur? Mereka adalah suami dan istri. Dewa emosi berkata, setiap fitnah dewa memiliki kognisinya sendiri. Ayah mertuaku mengatakan kepadaku bahwa ketika dewa penghancur berurusan dengannya, Dewi Kehidupan tidak muncul. Dan jika Dewi Kehidupan juga mendukung dewa kehancuran,
Ketika dia berurusan dengan ayah mertua, dia tidak perlu menggunakan ibu mertua sebagai ancaman. Oleh karena itu, Dewi Kehidupan pasti tidak mendukung dewa penghancur, tetapi dia melakukannya, tidak menghentikan dewa penghancur. Menemukannya dan membujuknya untuk menghentikan dewa penghancur adalah kuncinya. Hanya kekuatan Dewi Kehidupan yang dapat membantu ayah mertuaku mengangkat segelnya. Dewa kupu-kupu tertegun untuk sementara waktu, dan ada sedikit pemikiran di mata biru merah mudanya. Belum terlambat, ayo cepat pergi. Ayo pergi ke hutan kehidupan di mana Dewi Kehidupan berada, dan berharap dia masih di sana. Dewa emosi menarik dewa kupu-kupu dan terbang, tetapi tiba-tiba suara samar dewa kupu-kupu datang dari telinganya, Yu Hao. Hah! Dewa emosi berbalik untuk menatapnya. Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah dewa kupu-kupu, jika suatu hari, kamu harus bertarung melawan seluruh dunia, aku akan selalu berada di sisimu, dan aku tidak akan membiarkanmu menghadapinya sendirian. Dewa emosi terkejut, dan menatapnya dengan tidak percaya, Wutong. Dewa kupu-kupu bersandar padanya dengan lembut, jika kamu orang baik, aku akan menjadi istri orang baik. Jika kamu orang jahat, aku akan menjadi istri orang jahat. Tidak peduli saat apa, kita tidak akan dipisahkan, oke. Baiklah. Dewa emosi tersenyum, jika kamu orang baik, aku akan membantumu melakukan perbuatan baik. Jika kamu orang jahat, aku akan membiarkan semua kejahatanmu digunakan untukku. Kamu orang jahat, Tang Wutong berkata dengan marah. Dewa emosi tersenyum, bukankah kamu sering mengatakan itu ketika kamu sedang tidur? Kamu, dengan sentuhan kehangatan yang mengalir di hati mereka dengan cepat terbang menuju hutan kehidupan di mana Dewi Kehidupan berada. Komite Alam Dewa. Tuan, Dewa Keserakahan dengan hormat berdiri di hadapan Dewa Kehancuran dan memberi hormat padanya. Dewa Kehancuran berkata dengan sungguh-sungguh, siap. Dewa Keserakahan mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya sudah siap. 108 pilar kekuatan psikis yang telah kami atur di alam dewa selama bertahun-tahun semuanya terhubung, dan kamu dapat mengontrolnya kapan saja. Dua cahaya kuat tiba-tiba meledak dari mata merah Dewa Kehancuran, dan pikirannya tentang kehancuran juga bercampur dengan kegembiraan yang sangat kuat. Hari ini akhirnya tiba. Alam dewa pasti akan menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinanku. Ikutlah denganku. Saat dia berbicara, Dewa Penghancur mengangkat tangan kanannya, dan sebuah pintu cahaya langsung muncul di sampingnya. Mata kecil Dewa Keserakahan berkedip dengan keserakahan, dan dia dengan cepat mengikuti di belakang Dewa Kehancuran dan memasuki gerbang cahaya bersama. Satu langkah dalam kegelapan, satu langkah dalam terang. Ketika latar di depan menjadi jelas kembali, segala sesuatu di sekitarnya menjadi berbeda. Dewa Keserakahan menemukan bahwa dia mengikuti Dewa Kehancuran ke sebuah platform, dan platform ini berada di atas Komite Alam Dewa. Melihat ke kejauhan, itu penuh dengan awan, tetapi ada perasaan samar menghadap semuanya. Dewa Keserakahan tidak bisa menahan perasaan senang. Dia tahu bahwa tempat ini adalah tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh 5 anggota Komite Alam Dewa. Dan dia datang dengan Dewa Penghancur hari ini. Tentu saja dia tidak berpikir bahwa Dewa Kehancuran memiliki ide untuk mempromosikannya menjadi anggota Komite Alam Dewa. Pada kenyataannya, dia tidak memiliki kemampuan itu. Bukan kekuatan tingkat atas, tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Belum lagi dia sendiri adalah dewa jahat, dan bahkan lebih sulit untuk menjadi anggota Komite Alam Dewa. Dewa Penghancur membawa Dewa Keserakahan ke sini hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk menyaksikan. Dia ingin membiarkan Dewa Keserakahan menjadi saksi atas apa yang telah dia lakukan. Ini akan menjadi momen ketika alam dewa akan turun dalam sejarah. Dewa Penghancur membuka tangannya dan berteriak dengan arogan ke langit. Boom! Dipengaruhi oleh pikirannya tentang kehancuran, seberkas cahaya ungu hitam melesat ke langit dengan lokasinya sebagai titik pusat. Tiba-tiba, langit mulai berubah menjadi ungu hitam, dan meluas ke kejauhan dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam pemikiran kehancuran yang menghancurkan bumi ini, Dewa Keserakahan buru-buru berlutut ke tanah dengan satu lutut, dan lingkaran 7 cincin muncul di belakang kepalanya, bersinar dengan kecemerlangan emas gelap, melindungi dirinya sendiri. Sebuah petak besar langit ditutupi dengan awan ungu hitam, dan untaian cahaya listrik berlama-lama di awan. Tangan terbuka Dewa Kehancuran perlahan terlipat ke dadanya, dan cahaya keemasan tiba-tiba menyala di depan dadanya. Itu adalah kunci emas berbentuk bintang berujung 8 yang diberikan Tang San padanya saat itu. Cahaya keemasan yang lembut dan mulia berkedip, dan lingkaran cahaya keemasan menyebar dengan tenang. Bahkan pikiran kehancuran Dewa Kehancuran tidak dapat menggoyahkan cahaya yang dipancarkannya.
Lingkaran halo muncul dari bagian belakang kepala Dewa Kehancuran, dan 9 lingkaran halo saling tumpang tindih, berubah menjadi lingkaran halo dewa tertingginya. Fiuh! Dewa Kehancuran membuka mulutnya dan menghela nafas. Segera, udara di depannya sedikit terdistorsi, dan sinar cahaya ungu hitam berkumpul di depannya dari segala arah. Sinar cahaya ini menarik busur yang spektakuler, dan akhirnya mengembun di depannya menjadi kecil dan cahaya kecil kristal ungu hitam heksagonal. Ini adalah lencana Dewa Penghancur. Itu adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan lencana Dewa Asura yang diberikan Tang San kepada Dewa Emosi. Dewa Kehancuran menjepit lencananya dan perlahan menekannya ke kunci emas bintang berujung 8. Segera, kunci emas berubah menjadi ungu emas, dan lencana Dewa Kehancuran seperti permata, tertanam di inti pusat berbentuk kunci dari alam dewa. Hanya anggota Komite 5 Alam Dewa yang dapat menggunakan lencana mereka untuk mengendalikan pusat alam dewa ini. Ketika emas ungu beriak, seluruh alam dewa tampak bergetar. Sebuah dengungan kecil mengikuti. Pikiran destruktif ungu hitam yang melesat ke langit menarik sedikit aura destruktif di saat berikutnya, tetapi itu menjadi lebih megah. Pusat alam dewa, dengan pikiranku, buka. Dewa Kehancuran berteriak keras. Lapisan cahaya ungu emas tiba-tiba mekar di depannya, dan meluas menjadi lingkaran tirai cahaya melingkar ungu emas. Di tirai tipis, bintik-bintik cahaya dari berbagai warna sedikit berkedip. Tuan, apakah kamu ingin menangkap Putri Dewa Laut dan Dewa Emosi terlebih dahulu? Bisik Dewa Keserakahan. Untuk Dewa Laut, mereka semua memiliki ketakutan yang mendalam di hati mereka. Lagi pula, bahkan Dewa Penghancur tidak akan berani benar-benar menyakiti Dewa Laut. Dewa Penghancur mendengus dingin, mari kita bicarakan ini nanti. Sekarang saatnya untuk memulai tujuan besar kita, bagaimana kita bisa diganggu oleh hal-hal kecil itu. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menyalakan tirai cahaya ungu emas melingkar seperti kilat. Setelah beberapa saat, bintik-bintik cahaya ungu emas muncul di tirai cahaya, dan sinar cahaya ungu emas yang lepas dari Komite Alam Ilahi dengan cepat terpisah menjadi sinar ungu emas dan melesat ke kejauhan. Disinilah pusat alam dewa sangat kuat. Melalui pusat alam dewa, hampir semua yang ada di alam dewa dapat dikendalikan dari jarak jauh. Siapapun yang berkuasa dapat menggunakannya untuk mengendalikan alam dewa. Ketika pusat alam dewa masih di tangan Dewa Laut, dia hampir tidak pernah menggunakannya. Alam dewa selalu damai dan bebas, dan dia tidak mau menggunakan pusat alam dewa untuk mempengaruhi semangat damai alam dewa. Faktanya, ketika dewa baik dan dewa jahat mengendalikan alam dewa, mereka jarang menggunakan pusat alam dewa. Hanya ketika para dewa menghadapi peristiwa besar, pusat alam dewa perlu digunakan. Dan begitu pusat alam dewa diaktifkan, itu berarti alam dewa akan terpengaruh. Seiring dengan pemisahan berkas cahaya ungu emas, bintik-bintik cahaya ungu emas mulai dengan cepat muncul di tirai cahaya melingkar. Mata Dewa Kehancuran dan Dewa Keserakahan juga menjadi fanatik. Mereka telah mengatur perluasan alam dewa. Bintik-bintik cahaya ungu emas adalah pilar kekuatan pikiran yang telah mereka atur. Setiap pilar kekuatan pikiran dapat menyerap kekuatan pikiran di alam dewa sebagian besar. Pikiran-pikiran dari dunia manusia ini, setelah memasuki alam para dewa, secara bertahap akan diubah menjadi energi langit dan bumi untuk memasok kebutuhan alam para dewa, tetapi seiring berjalannya waktu, para dewa tidak dapat menyerap begitu banyak energi langit dan bumi, dan kelebihannya akan digunakan oleh alam dewa untuk disimpan. Sederhananya, alam dewa seperti ruang yang membawa para dewa. Ruang ini dibentuk oleh energi langit dan bumi. Energi langit dan bumi seperti penghalang, perisai, sumber energi, dan seterusnya. Semakin besar energi langit dan bumi, semakin stabil ruang secara alami. Dan ketika kekuatan langit dan bumi melemah, ruang ini akan menjadi tipis, dan jika tipis sampai batas tertentu, ada kemungkinan untuk rusak. Apa yang harus dilakukan Dewa Penghancur sekarang adalah untuk memobilisasi energi langit dan bumi yang terakumulasi di alam dewa selama bertahun-tahun, memperluas ukuran ruang ini, membuat ruang ini lebih luas, menutupi lebih banyak bidang, dan menyerap lebih banyak kekuatan pikiran. Dengan cara ini, alam para dewa dapat membawa lebih banyak dewa dan menjadi lebih kuat. Titik awalnya tidak diragukan lagi bagus, kekuatan pikiran yang terakumulasi di alam dewa selama bertahun-tahun juga cukup besar. Tetapi satu-satunya masalah adalah jika bencana yang disebutkan oleh Dewa Laut benar-benar terjadi di alam dewa, maka alam dewa setelah diregangkan dan diperbesar, stabilitas ruang itu sendiri akan banyak melemah karena ketipisannya, dan mungkin ada masalah. Karena itu, Dewa Laut tidak pernah setuju dengannya untuk memperluas alam dewa. Pada saat ini,
Dewa Laut telah dipenjara, pusat alam dewa telah jatuh ke tangan dewa penghancur, dan tidak ada kekuatan yang dapat menahannya. Dewa penghancur telah lama diam-diam meminta bawahannya untuk mengatur 108 pilar kekuatan psikis di seluruh alam dewa. Selama mereka diaktifkan, mereka dapat menyerap kekuatan Yuan langit dan bumi yang sangat besar dari alam dewa melalui pilar kekuatan psikis ini. Pusat secara langsung dimobilisasi, sehingga memainkan peran memperluas ranah para dewa. Jika seseorang bisa melihat alam dewa dari kejauhan, mereka akan menemukan bahwa berkas cahaya ungu emas naik dari tanah di bawah daya tarik pusat alam dewa, menyuntikkan warna ungu emas yang kuat ke udara. Di seluruh alam dewa, energi kuat surga dan bumi mulai berfluktuasi dengan hebat, dan awan mengambang yang awalnya bergema juga mulai menyatu menuju sinar cahaya ungu emas itu. Seluruh alam dewa juga mulai sedikit bergetar. Kastil danau. Getaran tiba-tiba dari alam dewa membangunkan dewa laut yang sedang bermeditasi. Dia membuka matanya dengan cepat, dan Xiao Wu, yang duduk di sebelahnya, juga berkata dengan ekspresi bingung, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, ada apa?" Dewa laut tidak menjawab, turun dari tempat tidur, berjalan cepat ke jendela, dan melihat keluar jendela. Tidak jauh dari mereka, seberkas cahaya ungu keemasan naik ke langit dan langsung menuju ke langit, memantulkan langit besar dengan warna yang sama. Dapat dengan jelas dirasakan bahwa energi yang kaya dari surga dan bumi berkumpul menuju berkas cahaya ungu emas dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan danau di bawah kastil sedikit bergetar. Dewa laut menutup matanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, sedikit kepahitan di wajahnya. "Mengapa kamu harus melakukan ini? Mengapa kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Apakah kamu begitu ingin membuktikan sesuatu kepadaku?" Xiao Hu datang ke sisi Dewa Laut dan berkata dengan lembut, "Kakak ketiga, ini semua salahku." Dewa Laut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan tanpa kehamilanmu, Dewa Penghancur tidak akan menanggungnya lagi. Dia bahkan akan mengambil risiko lebih banyak lagi, yang akan menyebabkan kekacauan yang lebih besar lagi. Yu Hao bisa melihat ini. Semuanya ada dalam perhitunganku, mungkin, kamu juga bisa melihatnya." Xiao Hu terlihat polos, tetapi sebenarnya, mengapa dia tidak pintar? Ketika mereka masih di benua Douluo, Xiao Hu adalah sahabatnya. Tanpa Xiao Hu, Dewa Laut mungkin tidak akan bisa mengalahkan musuh pamungkasnya. "Kamu tidak pernah bertanya padaku karena kepercayaanmu padaku." Dewa Laut memeluk istrinya dan berkata dengan lembut. Xiao Hu dengan lembut meringkuk ke dalam pelukannya dan berkata, "Aku istrimu, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku akan bersamamu. Aku tidak perlu bertanya apa-apa, karena suamiku tidak akan pernah salah." Melihat senyum di wajah istrinya, Dewa Laut tersenyum masam dan menghela nafas, "Tapi kali ini, aku tidak yakin apakah yang aku lakukan itu benar atau salah." Xiao Hu tersenyum dan berkata, "Apakah itu benar atau salah, mari kita hadapi bersama."